Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa, sehingga kalian bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar daringnya? Tetap semangat ya. Enjoy for watching. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai ke bab 3, bab baru, yaitu menerangkan tentang proses perumusan dan penetapan UUD NRI 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi kalau bab pertama kita akan mempelajari tentang proses perumusan dan penetapan dasar negara. Kalau yang bab ketiga ini mempelajari tentang undang-undang dasarnya. Oke. Nah, prolog dulu ya. Jadi setiap bangsa yang telah merdeka itu pasti memiliki sebuah konstitusi untuk negaranya. Nah, kira-kira apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam hierarki hukum, konstitusi ini merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi ini. Adapun para pendiri negara ini telah menyepakati bahwasannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai konstitusi negara atau hukum negara Indonesia. Nah, berikut adalah perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, jadi menurut Jim Lee dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme, beliau menerangkan bahwasannya naskah Undang-Undang 1945 ini pertama kali disiapkan pada sidang BPUPKI kedua, yaitu tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang mana di dalamnya ini membentuk beberapa panitia. Ada panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia keuangan dan perekonomian diketuai oleh Dr. Handes Muhammad Hatta, dan panitia peta pembela tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Suyoso. Adapun panitia perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ini pada tanggal 11 Juli itu mengadakan sidang yang menghasilkan bahwasannya mereka ini membentuk panitia perancang Declaration of Right yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian beliau juga menyepakati bahwasannya bentuk Indonesia ini adalah unitarisme atau bentuk kesatuan, negara kesatuan. Juga kepala negaranya ini di tangan satu orang, yaitu presiden. Juga beliau membentuk lagi panitia kecil perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Supomo. Jadi panitia perancang undang-undang ini membentuk sub panitia lagi untuk khusus lagi merancang undang-undang yang diketuai oleh Supomo. Seperti itu anak-anak. Nah, adapun tanggal 13 Julinya, panitia kecil perancang UUD ini berhasil membahas dan menyepakati beberapa hal, yaitu bahwasanya lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Jadi rancangan undang-undang yang telah dirancang itu diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kemudian tanggal 14 BPUPKI ini mengadakan sidang yang beragendakan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Tanggal 15 juga melakukan sidang lagi yang beragendakan pembahasan rancangan undang-undang dasar. Nah, pada saat ini Insinyur Soekarno selaku ketua panitia perancang UUD itu memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan. Kemudian ditanggapi oleh Muhammad Hatta
dan dilanjutkan oleh Supomo selaku Ketua Panitia Kecil Perancang UUD. Juga memberikan penjelasan seputar Undang-Undang Dasar tadi. Begitu anak-anak. Akhirnya, naskah UUD ini diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli. Nah, dari sini BPUPKI ini sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga setelah ini BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI seperti itu. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah sebelumnya dijelaskan oleh Bu Siva, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, langsung saja. Anak-anak, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI secara resmi dibubarkan. Selanjutnya, maka dibentuklah PPKI yang bertugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pada mulanya, PPKI berjumlah 21 orang atau memiliki anggota berjumlah 21 orang. Tetapi untuk mempercepat pengerjaannya, maka ditambahkanlah 6 anggota, yaitu diantaranya R.A. Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, M.R. Iwakusuma Sumantri, dan M.R. Ahmad Subarjo. Baik anak-anak, PPKI selain bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan, juga mempersiapkan kelengkapan bagi negara Indonesia merdeka. Nah, sebelum PPKI melaksanakan tugasnya, terdapat peristiwa yang sangat penting, yaitu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Hal ini diketahui oleh para pejuang Indonesia sehingga menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, sebelum melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus, pada tanggal 17 Agustus pada petang hari, PPKI atau Dr. Andes Muhammad Hatta mendapat informasi bahwa daerah-daerah bangsa Indonesia yang tidak beragama Islam keberatan karena di pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah itu Dr. Andes Muhammad Hatta dengan 4 orang anggota PPKI yang lain, yaitu Ki Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku M. Hasan yang kesemuanya merupakan tokoh-tokoh beragama Islam, melakukan pembicaraan yang akhirnya didapatkan kesepakatan, yaitu menghilangkan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik anak-anak, PPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional karena belum terbentuknya DPR dan MPR. Anak-anak, poin-poin perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh BPUPKI dan dirubah dalam sidang pertama PPKI antara lain: sebelumnya, Piagam Jakarta diganti menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kata mukadimah dirubah menjadi pembukaan, dalam suatu hukum dasar dirubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar,
dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dirubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelima poin yang ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun perubahan yang terjadi pada hal yang menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang pertama, rancangan hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Istilah hukum dasar dirubah menjadi Undang-Undang Dasar. Dalam rancangan terdapat ketetapan yaitu 2 orang wakil presiden dirubah menjadi seorang wakil presiden. Kemudian dalam rancangan juga presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam, diganti menjadi presiden harus orang Indonesia asli. Demikian anak-anak materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang dapat kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.